Thank you moderator, Mbak Prita. How are you? Baik Pak, terima kasih. Sehat-sehat Pak. Distinguished ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas undangan dari Pertamina dan juga kami berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam masa pandemi ini. Tetap senyum dan semangat seperti Mbak Prita ya. Allow me to express my pleasure to be part of this webinar where I have been given the chance to deliver some presentation on energy transition policy in national development planning. Energy transition is a long-term strategy for the development of a low-carbon energy system that is based on renewable energies and improve energy efficiency. This is an integrated policy that addresses all sectors of the economy. And energy transition has its roots in the sustainable development movement and in public support for action on climate change. It is driven by at least three main political objectives. First, fighting climate change through a reduction of carbon dioxide emission. Second, improving energy security through a reduction of fossil fuel imports. And third, guaranteeing industrial competitiveness and growth through industrial policies targeting technological, industrial, and employment development. This transformation of the economy is creating new business opportunities for industry, but it is not without its challenge. Ladies and gentlemen, energy is a strategic sector in supporting national development and economy. This sector acts as a catalyst by providing access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all. We realize that there has been a very high dependence on fossil fuel energies for a long time. On the other hand, the ability to supply from domestic production is increasingly limited. The ratio of reserve to production for both oil and natural gas continues to decline, accompanied by limited exploration activities. Energy demand will continue to grow in line with national economic growth, as shown in this bar chart. Business as usual strategies for fulfilling domestic energy need would not comply with our goal to improve the share of renewable energy. You can show in the green line as the business of usual strategies still rely on fossil fuel resources, especially coal in the green line. Furthermore, we will face energy scarcity if we do not explore new resources for oil and gas reserve and renewable energy development, and eventually will enforce us to increase energy import, which projected to rise around 43% in 2030 to 90% in 2050. It will raise our fiscal condition and burden the national economy in the future. The use of fossil-based energy also has a negative impact on the environment. Energy is a significant contributor to carbon emission, and without intervention, the energy sector will generate 1.7 million ton carbon dioxide equivalent of greenhouse gas emission. The pressure on the environment and economy remain and urge us the need to start an energy transition from fossil energy to renewable energy. Energy transition, in example, shifting from fossil fuel power plant to renewable energy source is aligned with the latest Indonesian National Energy Policy or Kebijakan Energi Nasional, KEN. It urges the national energy development priority to be based on the principle of maximizing the utilization of renewable energies.
It will secure long-term energy supply with locally available resources, allow for and benefiting from the largely untapped potential of renewable support energy access in any angle of Indonesia, despite the challenge the archipelago offers. Ladies and gentlemen, the declining cost of solar and wind and storage will allow for mitigating environmental concern. Example, poor air quality throughout the country. Wind and solar power can provide cheap and clean energy, open an option to decentralized energy supply, which in turn can provide local job and values creation, and facilitate the modernization and diversification of Indonesia's energy system. National Energy General Planning, or RUEN, has already targeted the energy transition toward 2050. Will boost the clean energy share, either renewable energy or gas, especially for increasing the domestic utilization of gas resources. Bioenergy will be the first led, considering the huge potential around areas in Indonesia, and followed by geothermal, hydro, and solar target of utilization. Some challenges we face in our current pathway into energy transition are: first, as a developing country, Indonesia is trapped in various long-term deals and economic design that is very dependent on production and consumption based on fossil fuel. The country's fiscal structure is also closely related to the interest of exploiting fossil energy. There is a need for innovation to expand the use of renewable energy, for example, by form partnership models between the community and private parties to secure the sustainability of infrastructure and system. Mobilization of renewable energy funding from the private sector can closing the gap between supply of provision of fund and demand. Development of project pipeline remain a challenge. So preparing a project is remain a challenge in Indonesia, especially for renewable energy, meaning that a policy that can reconcile these two aspects is needed. Plus, extensive effort to strengthen human resource capacity and to master the technology, ensuring the sustainability of facilities and increasing the local content in the renewable energy and energy efficiency sector. Ladies and gentlemen, this emission reduction effort are translated into the National Priority Agenda, or Prioritas Nasional number 6 for the environment, and also Priority Program number 3 for low carbon development. And the idea is to accelerate the transition to a low carbon economy through increasing the clean energy utilization, boosting the low carbon infrastructure, or for instance, a waste management infrastructure, seeking the opportunity in blue carbon, supporting the industrial sector transition to the low carbon industry, and investing in natural-based climate change mitigation. We categorize some macro enabling factors to accelerate the energy transition into the regulatory, institutional, and funding framework. As shown in my presentation, some of them are: first, accelerate of new renewable energy price fixing with an attractive and fair scheme. Accelerate the ratification of the new and renewable energy law to ensure the guideline and investment law. Third, optimizing fiscal incentives such as tax allowance, import duty facilities, and tax holiday for renewable energy investors. Fourth, establishment of special agency for renewable energy activities. Fifth, establishment of national financing institution capable of channeling and fund from foreign countries. Six, strengthening local institutions such as the Regional Energy Agency or Badan Energi Daerah and BUM Daerah. Seven,
simplification of the collateral guarantee system for the development of renewable energy power plant. And the last, exploring innovative blended finance scheme. While developing the renewable energy utilization, we also need to manage and set a limitation for fossil fuel consumption. Some of the efforts that have been and will continue to be made are substituting LPG with city gas network, fuel blending with bioresources, and limiting coal production. So, for the energy transition, technically is possible, economically feasible, socially acceptable. What we need is a political will to implement this. And one major project for boosting the energy transition that state in our midterm development planning 2020-2024 is developing the green fuel through building a green refinery standalone in the capacity of 20,000 barrel per day at Pelaju, South Sumatra, as well as supporting the use of domestic CPU. In addition to increase renewable energy share, this project also aims to ease Indonesia's fiscal budget burden caused by oil import and higher relation on fossil fuel. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pemaparannya, Pak. Nah, kami sampaikan, silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan untuk bertanya di kolom chat yang ada, begitu ya. Silahkan, tampaknya kami sedang kumpulkan beberapa pertanyaan. Silahkan kalau Anda ingin bertanya, silahkan sampaikan nama dan juga institusi Anda. Nah, sambil kita menunggu pertanyaan-pertanyaan yang akan hadir, ini Pak Arifin, yang saya ingin tanyakan, kita ini memiliki planning dan juga target yang cukup ambisius bisa dibilang ya Pak ya, untuk target bauran energi. Nah, di sini dalam konteks Pertamina, kira-kira Pak, menurut Bapak apa kontribusi yang bisa dilakukan oleh Pertamina sebagai perusahaan energi terbesar di Indonesia untuk kemudian ikut membantu pemerintah mencapai target tersebut? Ya, terima kasih. Jadi Pertamina sebagai BUMN tentunya mempunyai banyak tugas. Selain memperoleh keuntungan, juga ada tugas-tugas untuk pembangunan. Nah, dalam penyusunan rencana kerja pemerintah mulai tahun 2021 nanti, itu kita sudah mengkategorisikan pembiayaan, sumber pembiayaan. Tidak hanya APBN, tapi juga dari private sector, termasuk di dalamnya ada list nanti dukungan dari BUMN, khususnya termasuk di dalamnya dari Pertamina. Jadi kita sudah sepakat bahwa Pertamina akan menjadi pionir untuk pengembangan renewable energy ke depan. Dan Pertamina sudah punya pengalaman banyak, misalnya dengan pembangkit geothermalnya, dan sekarang sudah mulai masuk ke biofuel dan sebagainya. Kami harapkan itulah peran yang akan dilakukan oleh Pertamina, karena tidak mungkin private sector murni akan masuk untuk lapangan, untuk bidang-bidang yang resikonya belum diketahui dengan pasti. Sehingga kalau Pertamina masuk lebih dulu dan menunjukkan tren yang bagus, tentunya akan diikuti oleh private sector yang lain. Jadi peran yang kami harapkan dari Pertamina adalah sebagai pionir untuk hal-hal yang sifatnya sangat advance seperti ini. Baik, kalau dikaitkan tadi Bapak katakan Pertamina diharapkan sebagai pionir ya untuk hal ini, kemudian bisa menjadi satu success story untuk memancing private sector berinvestasi di Indonesia. Nah, ini yang juga jadi kendala seringkali masalah energi baru terbarukan ini kan masalah harga keekonomiannya ini ya Pak ya. Bagaimanapun tadi kan disampaikan Pertamina ini kan juga BUMN. Nah, bagaimana strategi pemerintah untuk kemudian bisa menyentuh hal tersebut begitu Pak? Ya, seperti yang kami sampaikan, transisi energi ini adalah long term strategi jangka panjang.
memang hasil kajian kami dalam jangka pendek, harga dari renewable energy ini akan lebih tinggi daripada harga energi yang berbasis fosil. Tapi dalam jangka panjang, dia akan lebih rendah dengan berbagai faktor yang ada. Nah, kalau kita tidak siapkan dari sekarang, begitu nanti memasuki era renewable energy lebih rendah, kita akan menjadi negara pengimpor renewable energy lagi seperti sekarang pengimpor fossil fuel. Jadi apapun kita harus siapkan dari sekarang. Dan yang paling tepat atau paling punya pengalaman baik sisi teknologi, sumber daya manusia maupun pembiayaan adalah Pertamina. Itu yang makanya kami sangat berharap Pertamina bisa menjadi pionir untuk hal-hal seperti ini. Nah, kalau diperlukan dukungan yang lain, misalnya kerangka regulasi atau kerangka kelembagaan maupun kerangka pembiayaan, itu nanti secara teknis kita akan bicarakan tentunya dengan BUMN terkait. Baik, baik Pak. Ini kami masih menantikan bagi para audiens yang mau bertanya silahkan begitu ya di kolom chat disampaikan nama dan juga institusi Anda. Mumpung masih belum ada yang bertanya, saya mau tanya lagi ini Pak. Kebetulan bisa ngobrol dengan Pak Arifin sekaligus juga di sini dengan para audiens yang ada. Tadi bicara soal impor tadi ya Pak ya. Impor tadi kan tentunya kaitannya juga dengan berapa besar cadangannya kita, potensi yang kita miliki begitu ya Pak. Kalau melihat potensi dari energi baru terbarukan Indonesia, kita kan salah satunya yang saya baca kita memiliki geotermal terbesar di dunia begitu. Menurut Bapak, jika ini semua potensi ini benar-benar bisa kita manfaatkan, apakah kita bisa menjadi salah satu leader untuk energi baru terbarukan di dunia begitu Pak? Atau setidaknya kita bisa memiliki kemandirian energi Pak? Saya percaya itu bisa. Misalnya solar energy, itu kita punya potensi yang sangat besar. Tinggal bagaimana nanti bisa menyalurkannya. Geothermal juga demikian. Nah, ini akan terkait dengan regulasi saat ini. Misalnya, saat ini sesuai undang-undang yang bisa memproduksi adalah PLN. Yeah. Tentunya harganya juga nanti akan ada harga keekonomian untuk hal-hal ini. Jadi salah satu transisi energi jangka panjang yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mengganti pembangkit listrik yang masih menggunakan fossil fuel dan biaya produksinya per kWh jauh lebih tinggi dibanding biaya produksi untuk renewable energy secara perlahan, bertahap bisa tergantikan. Itu salah satu strategi. Nah, kalau nanti kita kelebihan supply dari renewable energy ini, kita bisa supply ke negara sekitar kita. Karena mereka juga menghadapi masalah yang sama. Sumber fosil akan berkurang dan mereka akan mencari sumber energi yang lebih terbarukan lagi, yang berkelanjutan. Jadi saat ini kita sedang menyusun strategi jangka panjang tadi, bagaimana transisi energi terjadi dari sisi regulasinya seperti apa yang diperlukan, dari sisi kelembagaannya seperti apa yang diperlukan, dari kerangka finansialnya seperti apa diperlukan, mana yang akan menjadi bagian dibiayai pemerintah, mana yang akan dibiayai dari private sector, mana yang kita kerjasamakan antara badan usaha dan pemerintah. Jadi kita menyusun itu sebagai long term, dan kita akan memasukkannya dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 nanti sebagai acuan untuk 5 tahunannya. Baik, 2045 nanti mudah-mudahan tercapai, sudah kita mandiri secara energi dengan energi baru terbarukan, juga menjadi negara maju ya Pak 2045 sesuai dengan cita-citanya Presiden. Pak, ini sudah ini, Mbak. Iya Pak. Hampir semua negara di dunia ini seperti European Union, mereka punya Green Deal. Baik 2050 tidak ada lagi emisi. Dan itu akan berlaku bagi dunia usahanya juga. Nah, kalau kita punya hubungan dagang dengan Uni Eropa dan proses produksinya kita masih banyak menghasilkan emisi, mereka tentunya akan
menekan tarif dan sebagainya. Jadi kita harus antisipasi hal-hal seperti itu juga. Iya, iya, baik ya. Memang paradigma itu memang sudah sangat melekat ya di Eropa ya, dan ini juga kita akan membahasnya juga di sini nanti kemudian dengan satu bentuk ESG yang dilakukan yang kemudian menjadi satu pandangan baru bagaimana investasi yang kemudian ramah lingkungan dengan perhatikan juga unsur-unsur sosial di dalamnya. Nah, ada pertanyaan ini Pak, sudah hadir dua dari para audiens. Pertama dari Pak Alvin, dari PHE Controller. Pertama-tama Pak Alvin menyampaikan apresiasi Pak, terima kasih untuk pemaparan yang komprehensif dan kemudian bertanya bagaimana pandangan Bapak terkait arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam menerapkan pembangkit listrik tenaga nuklir Pak. Dalam beberapa pemaparan mengenai teknologi nuklir ini misalnya thorium reaktor carbon footprint yang ditimbulkan ini juga cukup rendah. Nah, ini kan satu hal yang sempat disebut-sebut nih Pak, tapi belum tahu nih bagaimana pelaksanaannya pemerintah mengenai nuklir ini Pak. Silakan Pak. Ya. Kalau kebijakan yang ada, baik itu di rencana pembangunan jangka panjang, memang disebutkan energi nuklir. Tapi energi nuklir baru akan digunakan kalau semua sumber energi yang kita miliki sudah habis. Itu kebijakan umumnya. Tapi sambil jalan, karena untuk membangun pembangkit nuklir dari persiapan sampai beroperasi itu perlu antara 10-15 tahun. Jadi kalau diputuskan sekarang mungkin baru 10 tahun lagi bisa beroperasi. Nah, disitulah kita melakukan persiapan-persiapan sambil mengembangkan juga sumber energi yang lain. Jadi nuklir akan menjadi satu solusi kalau yang lain sudah tidak bisa dipakai lagi. Itu kebijakan secara legal yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang 2005-2025 saat ini. Iya, baik Pak. Tadi. Ada lagi thorium, nuklir yang berbasis thorium selain yang berbasis saat ini. Iya, baik. Terima kasih Pak. Ada lagi ini pertanyaan Pak dari Asep SA. Ini tadi Bapak mungkin sudah menjelaskan secara general begitu ya. Ini ada mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak mengenai strategi Indonesia dalam menghadapi isu global climate change dan juga strategi energi transisinya. Nih Pak, ada pertanyaan kembali dari Pak Asep SA. Ya, jadi untuk menangani climate change kita sudah punya namanya Low Carbon Development Initiative, jadi pembangunan rendah karbon, di mana salah satu penyumbang emisi terbesar adalah sektor energi. Makanya kita betul-betul serius fokus bagaimana kita melakukan transisi dari energi berbasis fosil ke renewable energy. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa sumber pangan kita berasal dari hutan. Nah, kita betul-betul melakukan moratorium bagaimana tidak terjadi lagi deforestasi, tapi kita meningkatkan produktivitas perlahan yang ada supaya kita mampu menyediakan kebutuhan pangan dan produk-produk pertanian kita. Yang ketiga kita mengembangkan green energy, energi hijau. Energi yang keseluruhan prosesnya betul-betul rendah emisi. Dan ini kita lakukan dengan berbagai cara, baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya, saat ini Otoritas Jasa Keuangan itu mewajibkan semua perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia untuk setiap tahun mengeluarkan sustainability report. Artinya melaporkan proses produksi yang sustainable. Ini juga salah satu cara untuk mengajak atau menekan semua perusahaan agar berproduksi secara hijau. Yang keempat adalah kita meningkatkan pengelolaan limbah dan sampah kita. Kita kembangkan new circular economy, jadi tidak ada limbah yang tidak termanfaatkan lagi. Itu juga upaya yang kita lakukan. Jadi ada beberapa upaya. Tapi fokus utama adalah kepada energi, karena energi itu penyumbang emisi terbesar. Masih di mute, Mbak. Belum kedengeran.
Pak, boleh jawab singkat padat saja Pak, 1 menit pertanyaan ketiga, karena waktu kita sudah habis, tapi ini masuk pertanyaan dari Bapak Lukmanul Hakim dari RU3. Thank you for the share, please ask permission. The government's role in accelerating the increase in the percentage of renewable energy has gone to an extent and the most appropriate strategy can be implemented immediately. Nah, bisa tolong dijawab Pak, singkat padat saja. Oke, saya pikir semua yang kita lakukan harus bertumpu pada 3 hal. Kita perbaiki dulu kerangka regulasinya yang mensupport kepada penerapan energi baru terbarukan. Kita buat atau kita siapkan lembaga yang betul-betul nanti menangani energi baru terbarukan lagi tadi. Dan yang ketiga, kita siapkan sumber pembiayaannya yang tidak tergantung kepada sumber pembiayaan dari pemerintah. Nah, untuk itu kita akan kembangkan tadi bank yang khusus akan untuk menangani renewable energy ini, investasi di renewable energy. Jadi 3 hal, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan kerangka finansial. Itu yang bisa segera kita terapkan. Sambil teman-teman Pertamina tentunya menyiapkan SDM, teknologi, dan juga work plan untuk itu. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Arifin Rudianto untuk apa yang disampaikan. Saya pernah diizinkan membaca dokumen dari Low Carbon Development Indonesia dan kemudian mata saya terbuka di sana Pak, ketika kita tidak melakukan pembangunan rendah karbon di tahun 2045, itu pertumbuhan ekonomi Indonesia ini akan negatif ya, akan berkurang begitu ya Pak ya. Jika kemudian kita tidak melakukan pembangunan yang rendah karbon. Semoga ini bisa menyemangati kita semua untuk melakukan transisi yang perlu dilakukan. Terima kasih sekali lagi, kita berikan apresiasi untuk Bapak Arifin Rudianto, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih.